teman-teman. Jadi kita udah di halte Jalan Jembatan Baru, sudah kumpul 4 orang. Lumayan. Rame banget. Di sini ada Baru, ini ada Alea. This is me and the last one. Rame banget coy. Kita belum gerak dari jam 10 nyampe jam 11. Kita kejebak macetnya TJ. Jadi kita naik GrabCar. Mantap. Kafka. Ini Himbau kepada para pelanggan komuter. Baik lagi sama kita. Kita lagi di jalan kaki mau kemana? Tunggu ya, kita mau buat video di sana. kita ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk TNI yang ke-80. Oke. Semoga kedepannya semakin lebih baik lagi. Amin. Nih ya, lihat pemandangan. Tuh. Tuh. Halo teman-teman, jadi kita sudah berlima lagi. Tadi kita berempat. Tadi kita berempat, terus sekarang kita berlima. Dan kita sudah sampai di gedung ini dia. Mahkamah Agung. Sayangnya nggak dapet izin guys. Destinasi pertama kita di Mahkamah Agung. Dia. Dan ini kita kedatangan warga baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu lembaga tinggi negara yang punya peran-peran penting dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung. Nah, sebelumnya Mahkamah Agung atau disingkat sebagai MA adalah lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi yang berada di Indonesia. MA merupakan salah satu lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk dalam kelompok lembaga konstitusi. Nah, Mahkamah Agung juga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama untuk mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang lain. Yang ketiga, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan gerasi dan rehabilitasi. Nah, Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh wakil ketua serta para ketua kamar. Mahkamah Agung juga membawahi pengadilan di seluruh Indonesia, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Sebagai benteng terakhir keadilan, Mahkamah Agung memegang peranan penting dalam menegakkan supermensasi hukum di Indonesia. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif bersama dengan Mahkamah Konstitusi. Namun, peran mereka berbeda. Jika Mahkamah Konstitusi fokus pada pengujian konstitusionalisme, undang-undang, Mahkamah Agung fokus pada penegakan hukum dan keadilan melalui keputusan pengadilan. Nah, itu dia penjelasan singkat dari lembaga negara yang pertama. Selanjutnya kita akan menelusuri lembaga negara yang kedua. Saksikan keseruannya. Semuanya kita sudah sampai di Mahkamah Konstitusi. Let's go. Ini dia. Wah, dilihatin bapak-bapaknya, diketawain sama bapak. Asik. Kita asik sendiri soalnya. Iya. Ini dia destinasi kedua kita, Mahkamah Konstitusi. 2 hari yang Ini ada Kafka, ada Bahrul. Nah, ini dia. Tadi dulu mau dikenalin dulu nama-namanya. Ini Ali. Oke, kita akan melanjutkan vlog kita dengan penjelasan singkat. Saksikan vlog kita. Bye. Halo teman-teman. Di
sini kita sudah sampai di lembaga negara yang kedua. Di belakang kita ada Mahkamah Konstitusi. Oke, yang pertama tuh pengertian nih. Pengertian Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang memutuskan bersifat final terutama dalam hal ujian undang-undang terhadap UUD 1945. Yang kedua, kedudukan MK. Yang pertama, penerbangan lembaga tinggi negara. Yang kedua, setara dengan Mahkamah Agung atau MA. Yang ketiga, dibentuk berdasarkan amandemen UUD 1945 ketiga tahun 2001. Yang terakhir, diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, baik. Berikutnya ada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi yang pertama itu adalah mengadili pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Jadi selanjutnya ada yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Dan selanjutnya ada yang ketiga, yaitu memutus pembubaran partai politik. Nah, yang keempat itu ada memutus perselisihan hasil pemilu. Nah, dan yang terakhir ada memberikan keputusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran presiden atau wakil presiden. Selanjutnya ada tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi yang pertama itu menjaga agar hukum sesuai dengan UUD 1945. Selanjutnya menjamin konstitusional peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga ada melindungi hak konstitusional warga negara. Nah, ini dia kunjungan lembaga negara yang terakhir. Guys. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Tapi kita masih ada kejutan lagi nih guys. Apa tuh? Vlog selanjutnya. Jangan lupa stay tune aja lah, kita kasih kejutannya. Yap, dah. Oke. Jangan lupa ikutin keseruan kita hari ini. I'll be your savior.